Halo semuanya, perkenalkan saya Septiani bersama rekan saya Mukaramatul Ulum, Muhammad Rizky Sofian, Khatin Faisah, dan Muhammad Farid Azmi Aziz. Di sini kita akan menjelaskan mengenai kapasitas dari pusat data atau data center. Namun, sebelum kita menjelaskan apa itu kapasitas pusat data atau data center, kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan data center sendiri. Jadi, data center merupakan fasilitas yang terdiri dari jaringan komputer dan penyimpanan yang digunakan oleh bisnis atau organisasi lain untuk mengatur, memproses, dan menyimpan serta menyebarluaskan data dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, aspek-aspek apa saja sih yang mendukung data center? Yang pertama, pusat data ditempatkan di lokasi yang aman serta memenuhi syarat bangunan yang sesuai dengan kriteria yang diperlukan. Yang kedua, data center dilindungi dengan adanya sistem cadangan untuk sistem catu daya, serta pengaturan suhu dan komunikasi data. Selanjutnya, tata kelola standar pusat data harus diterapkan. Lalu, apa saja sih fungsi-fungsi data center? Jadi, data center di sini mempunyai 3 fungsi. Fungsi yang pertama, Internet Data Center. Fungsi ini hanya untuk mendukung aplikasi yang terkait dengan internet saja. Biasanya dibangun dan dioperasikan oleh service provider atau perusahaan yang memiliki model bisnis berdasarkan pada internet e-commerce. Yang selanjutnya, fungsi Corporate atau Enterprise Data Center. Mendukung semua fungsi yang terbagi yang memungkinkan berbagai model bisnis berjalan pada layanan internet, intranet, dan ataupun keduanya. Selanjutnya adalah fungsi yang ketiga, yaitu Principal Repository untuk segala macam peralatan IT, termasuk server, subsistem penyimpanan, networking switch, router, dan firewall, serta pemasangan kabel physical rack yang digunakan untuk mengatur dan menghubungkan peralatan IT. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mukaramatul Ulum. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Septiani untuk selanjutnya mengenai komponen data center. Setiap pusat data terdiri dari infrastruktur serta fasilitas yang menunjang proses kerjanya. Meski komponen tersebut banyak dipengaruhi oleh tipe dari pusat data itu sendiri, namun ada beberapa elemen inti yang harus dimiliki oleh setiap data center. Di antaranya, ada computing equipment. Ini meliputi desktop, server, dan racks. Network infrastruktur, contohnya seperti router, switch, modem, kabel, serta komponen lainnya yang menghubungkan pusat data dengan server, storage, hingga ke pengguna. Yang ketiga ada storage infrastruktur. Ini terdiri dari hard disk drive, solid state drive, tape drive, dan backup storage yang difungsikan untuk menyimpan seluruh data. Selanjutnya ada uninterruptible power source. Ini meliputi sumber daya listrik, cadangan baterai, hingga generator untuk memastikan bahwa aliran listrik tidak akan terhenti. Selanjutnya ada climate control system. Contohnya seperti computer room air conditioner dan heating, ventilation, dan air conditioning untuk menjaga stabilitas temperatur dan kelembapan ruangan. Yang terakhir ada security. Ini mencakup keamanan fisik, contohnya petugas keamanan, CCTV, biometrics, dan man-traps. Dan keamanan digital, contohnya seperti firewall. Selanjutnya mengenai klasifikasi data center. Data center mempunyai 4 klasifikasi yang didasarkan kepada level pelayanannya. Klasifikasi ini mengacu pada standar dan sertifikasi yang ditetapkan oleh Uptime Institute. Ada 4 tier pada data center. Untuk tier 1, skornya mencapai 99,671% di uptime setiap tahunnya. Terus ada downtime-nya mencapai 28,8 jam setiap tahun dan no redundancy. Untuk tier 2, skornya mencapai 99,749% uptime. Untuk downtime-nya mencapai 22 jam per tahun.
Ini mencakup partial redundancy di daya dan cooling. Untuk tier 3, skornya mencapai 99,982% uptime, annual downtime-nya mencapai 1,6 jam, redundancy-nya ada power, cooling, dan komponen hardware. Untuk tier 4, ada skornya 99,995%, annual downtime-nya ada 4 jam, redundancy-nya power, cooling, hardware, dan fault tolerance komponen. Selanjutnya, pertimbangan dalam merancang data center. Di sini kita harus mempertimbangkan ukuran. Untuk satu ruangan dalam sebuah gedung, satu lantai atau lebih, atau seluruh gedung, dan dapat menampung 1.000 atau lebih server. Selanjutnya kita harus mempertimbangkan juga ruang, daya, pendingin, dan biaya di pusat data. Yang ketiga, kita mempertimbangkan infrastruktur teknik mesin. Contohnya seperti pemanas, ventilasi dan pendingin udara, peralatan humidifikasi dan dehumidifikasi, serta tekanan udara. Selanjutnya, ada desain infrastruktur teknik listrikan. Ini merupakan perancangan layanan utilitas, distribusi, switching, dan bypass dari sumber daya, sistem sumber daya tak terputus, dan banyak lagi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mukarramatul Ulum. Apa itu kapasitas data center? Kapasitas data center adalah kemampuan daya tampung untuk mengatur, memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan data dalam jumlah yang besar. Contoh-contoh kapasitas data center dan data centernya adalah pertama di Digital Realty yang ada di Chicago. Kapasitas yang dapat ditampung ada 100 MW. Kedua, QTS Metro Data Center yang ada di Atlanta. Kapasitas yang dapat ditampung adalah 80 MW. Ketiga, Phoenix One yang ada di Arizona. Kapasitasnya adalah 4,5 MW. Dan di Indonesia sendiri ada data center Indonesia yang terletak di Jakarta. Kapasitasnya adalah 200 MW. Oke, next. Merancang kapasitas data center. Untuk merancang kapasitas data center dapat 3 cara. Pertama, merencanakan kapasitas secara makro. Itu memetakan kapasitas yang tersedia pada seluruh portofolio data centernya. Oke, biasanya itu bottleneck yang ada di data center adalah kapasitas daya UPS atau kapasitas pendingin secara keseluruhan. Nah, jika diperlukan, dilakukan penambahan lebih banyak pendinginan atau daya UPS-nya. Atau juga bisa bermigrasi ke penyedia colocation. Jadi yang untuk tempatnya kita tidak memikirkan ada vendor lain. Atau juga kalau tidak pede dengan colocation, bisa membangun data center yang baru. Tapi sudah pasti cost-nya lebih tinggi. Kedua, memperhatikan aliran udara. Manajer data center harus membuat perencanaan kapasitas berdasarkan kondisi data center pada saat itu, bukan mengacu pada desain awal. Oke, biasanya seiring perubahan lingkungan internal dalam penambahan atau perubahan server, kebutuhan aliran udaranya akan berubah dari desain awal. Sementara volume udara yang diberikan ke data center mungkin tidak berubah, karena ya data center biasanya kan berbentuk bangunan, jadi volume udaranya nggak berubah-ubah, segitu aja. Nah, biasanya untuk perencanaan yang kedua ini harus dibuat gambaran secara singkat. Jadi aliran udaranya harus dicoba dipetakan, dapat mengintegrasikan bagaimana efektivitas aliran udara tersebut dalam mendinginkan perangkat servernya itu. Yang tiga, perubahan lingkungan yang dapat dipantau. Manajer data center dapat melakukan uji coba secara dalam waktu 1-3 bulan dengan mengubah kabinet tata letak atau metode pengiriman aliran udara dengan beban proyeksi tertentu. Nah, biasanya
untuk yang step ketiga ini dilakukan secara virtual, jadi bukan mengubah kabinetnya secara langsung ya. Nah, hasilnya itu biasanya adalah gambaran pendinginan secara real time di masa depan dan dapat ditetapkan secara akurat. Hal ini mengubah proses perencanaan yang 1 dan 2 itu yang menjadi lebih mudah. Oke, next, kriteria perancangan data center. Untuk kriteria perancangan data center ada 3, yaitu pertama availability. Data center diciptakan untuk mampu memberikan operasi yang berkelanjutan dan terus-menerus bagi suatu perusahaan, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan terjadinya suatu kerusakan yang berarti atau tidak. Jadi data center itu biasanya ada disaster recovery-nya, biar uptime-nya itu selalu tinggi. Kedua, scalability dan flexibility. Data center harus mampu beradaptasi dengan pertumbuhan kebutuhan yang cepat atau ketika adanya service baru yang harus disediakan oleh data center. Data center biasanya untuk perubahan servernya itu ya lumayan sering ya. Jadi untuk penambahan server atau pengubahan kapasitas karena tergantung juga kebutuhan dari data yang disediakan. Ketiga, security. Data center menyimpan berbagai aset perusahaan yang berharga. Oleh karena itu, sistem keamanan dibuat seketat mungkin, baik secara fisik maupun non-fisik. Ya, data sekarang itu sudah sangat berharga. Jadi, biasanya di data center itu keamanannya sangat ketat. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Khatin Faisah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Farid. Mengapa perencanaan kapasitas itu penting? Yang pertama, operasional data center terbatas dan konsumsi daya dan kapasitas pendingin. Meskipun server backup dan fault tolerant server cluster berpotensi meningkatkan uptime, mereka juga dapat mengurangi total kapasitas daya yang tersedia. Yang kedua, merencanakan terlalu banyak kapasitas juga akan memboroskan pengeluaran modal dan mungkin berakibat pada server yang menganggur bahkan tidak digunakan. Penyediaan pendingin yang berlebihan juga mengakibatkan pengoperasian dengan efisiensi di bawah optimal. Yang ketiga, kapasitas yang kurang memadai juga menjadi masalah besar, karena bisa melemahkan operasional bisnis. Tanpa daya dan pendingin yang memadai untuk beban kerja pusat data, pemadaman yang lebih sering terjadi tanpa kapasitas komputasi, jaringan dan penyimpanan yang cukup, aplikasi menghadapi kemacetan dan berpotensi berhenti bekerja, atau membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengaktifkan aplikasi baru. Oke, selanjutnya data center Google. Data center Google adalah bagian terpenting infrastruktur Google. Pusat data ini menyediakan output miliaran halaman web setiap hari dan banyak jawaban untuk permintaan pencarian dari seluruh dunia. Google Data Center tersebar di seluruh dunia. Lokasi yang dikonfirmasi misalnya Lenoir, North Carolina, Amerika Serikat, Mountain View, California, Amerika Serikat, dan Dublin, Irlandia. Sampai hari ini, Google berinvestasi dalam pembangunan dan perluasan lokasi internasional seperti Berlin, Paris, London, dan Tokyo. Tidak ada data resmi tentang berapa banyak server yang ada di pusat data Google, tapi Gartner memperkirakan di bulan Juli 2016, Google pada saat itu memiliki 2,5 juta server. Jumlah ini berubah seiring perusahaan memperluas kapasitas dan menyegarkan perangkat kerasnya. Selanjutnya, Data Center Digital Realty. Data Center Digital Realty adalah salah satu fasilitas data center terbesar di dunia yang menempati luas area sekitar 10 hektar, yang mulanya dipergunakan sebagai percetakan Yellow Book, serta katalog search yang mana selanjutnya di tahun 1999 digunakan sebagai kebutuhan operator telekomunikasi, yang pada saat sekarang ini Digital Realty merupakan fasilitas network carrier paling besar di seluruh dunia dan merupakan pusat bisnis Chicago Commodity Markets. Data center ini menggunakan daya listrik 100 MW dan cadangan 50 genset, dan Data Center Digital Realty juga mempunyai fitur unik, yakni pada sistem pendingin yang mempergunakan thermal energy storage system yang berfungsi untuk penghematan biaya penggunaan listrik. Dan
Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Sofyan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Hatin Faisah. Di sini saya mau menambahkan satu data center atau satu contoh data center Microsoft Dublin. Di sini ada data center Microsoft Dublin ini, fasilitas data center seluas 5,1 hektar ini merupakan terobosan baru dari Microsoft dalam bidang desain data center. Fasilitas data center ini bisa secara lebih kuat menopang operasional cloud Microsoft. Dan fasilitas data center ini memiliki desain struktur bangunan yang terkenal dengan sistem pendingin gratis karena memanfaatkan udara dari luar gedung untuk menjaga kestabilan suhu dalam ruangan data center serta sistem pengendalian suhu pada server berkonsep server pod. Mempergunakan lorong udara panas untuk melakukan penyerapan udara panas di sekitar area server agar server lebih tahan terhadap suhu yang tinggi. Oke, saya next. Setelah saya menambahkan satu contoh, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada 5. Yang pertama, sumber daya listrik. Data center memiliki sistem power supply yang baik. Biasanya jika terjadi pemadaman listrik, pada umumnya baterai bank akan menyediakan data hingga generator diesel masuk. Hal tersebut memastikan hampir tidak ada gangguan dalam sumber daya listrik, menandakan uptime server yang lebih tinggi. Yang kedua ada security atau keamanan. Keamanan adalah salah satu yang paling penting, maksud saya, diperlukan klien data center. Semua akses fisik dikontrol sepenuhnya, identitas dapat dikonfirmasi melalui biometrik, dan semua aktivitasnya adalah video sampai login. Yang ketiga ada sistem pemrosesan dan penyimpanan. Dengan prosesor multi-core baru di pasar saat ini, di data center kecepatan pemrosesan dapat ditingkatkan dalam hitungan jam. Penyimpanan tambahan juga dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ada IP provider. Internet berkecepatan tinggi sangat penting untuk e-commerce. Mempertimbangkan jangkauan yang paling dibutuhkan oleh bisnis online di dunia saat ini, banyak penyedia layanan IP yang berlokasi di satu lokasi. Yang kelima ada bandwidth. Ketika bisnis online berkembang, bar untuk kebutuhan bandwidth meningkat secara radikal. Registrasi produk, pemasaran berbasis web, iklan video, konferensi audio, kolaborasi video dan audio adalah semua aplikasi bandwidth yang lengkap. Next, beberapa prediksi pertumbuhan data center. Laporan Indonesia Data Center Market Overview and Forecast 2014 sampai 2020 mencatat potensi investasi bisa naik 70%, yang mencapai nilai 850 juta US dollar maksud saya. Untuk kebutuhan lahan juga akan menorehkan pertumbuhan. Kebutuhan lahan pada 2016 tercatat 290.000 meter persegi. Sedangkan pada tahun 2020 naik 29%, yang membutuhkan lahan sebesar 375.000 meter persegi. Seiring dengan pertumbuhan lahan dan data center dan fitur yang ditawarkan, kebutuhan pasokan listrik juga akan meningkat. Energi listrik yang dikonsumsi data center Indonesia pada tahun 2016 adalah 330 MW, dan pada tahun 2020 naik sebanyak 44% menjadi 475 MW. Di sini pertumbuhan pasar data center global juga diperkirakan akan terus melesat hingga 304,87 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2020 sampai tahun 2024. Pertumbuhan tercepat akan terjadi di kawasan Asia Pasifik. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dan jelaskan bermanfaat dan menambah ilmu kita semua. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.